Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Hartuti, Ketua Kelompok PKB Melati 2 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan PKB pertemuan ke-8 tentang perkembangan komunikasi aktif, komunikasi pasif, dan kecerdasan. Bagaimana kegiatan PKB tetap bisa dilaksanakan di era pandemi ini dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yuk kita lihat kegiatannya. Wahana berbagi pengalaman bersama menambah pengetahuan, pola asuh anak kita yang baik. PKB Bina Keluarga Balita mendidik, membangun kesadaran, mendukung, memberi keterampilan. Orang tua tak lepas kewajiban, jagalah, asuhlah, didik anak kita sejak dalam pangkuan. Beri kasih sayang, penuh perhatian anak tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKB. Orang tua adalah balita cerdas, keluarga bahagia. Baik bunda-bunda, kita bahas satu persatu materi pertemuan ke-8. Yang pertama adalah komunikasi pasif. Apa sih yang dimaksud komunikasi pasif itu? Komunikasi pasif adalah kemampuan untuk mengerti isyarat dan pembicaraan orang lain. Misalnya, menjalankan perintah sederhana. Kemudian, senang mendengarkan cerita. Lalu mengerti konsep waktu dan mengerti urutan kegiatan. Dari contoh-contoh itu, kita bisa menerapkan dalam kegiatan anak sehari-hari. Yang pasti kegiatan bermain sambil belajar ya Bunda. Kemudian yang kedua adalah komunikasi aktif. Komunikasi aktif adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaan, keinginan diri, pikiran, baik melalui tangisan, bahasa tubuh dan isyarat maupun melalui kata-kata. Misalnya menirukan suara orang lain, istilahnya membeo. Kemudian dapat menyatakan hak milik. Kemudian menyebutkan nama sendiri, nama ayah, nama ibu, nama kakak, dan lain sebagainya. Kemudian dapat bernyanyi lagu sederhana. Kemudian bertanya dengan kalimat sederhana dan mengerti giliran bicara. Yang ketiga adalah kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan daya tangkap, daya pikir, daya ingat, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, melihat gambar-gambar di buku atau majalah, kemudian mengenal warna-warna dasar dulu ya Bunda, nanti bertahap bisa mengenalkan warna-warna yang lain. Kemudian menyebutkan nama ini juga termasuk kecerdasan atau kognitif. Kemudian menceritakan gambar yang sudah dibaca atau gambar yang dibuat sendiri berdasarkan imajinasi anak. Meskipun gambarnya coret-coret, pasti anak bisa menceritakan apa yang sedang digambarnya sesuai dengan imajinasinya. Stimulasi komunikasi pada anak bisa kita terapkan dengan metode ABCDE. A-nya adalah attention. Kalau kita bicara kepada anak harus fokus, ada kontak mata atau komunikasi tatap muka. Yang B-nya adalah build. Ini dalam arti sesuatu yang bukan terjadi dalam satu hari, tetapi pembiasaan dari waktu ke waktu.
berdasarkan pengalaman setiap hari sehingga anak bisa mengerti, oh kalau seperti ini saya harus bertanya, oh kalau selesai bermain saya harus membereskan mainannya. Ini sudah melatih anak mengerti waktu karena anak kan belum bisa melihat jam. C-nya adalah connection. Connection adalah hubungan antara anak dan orang tua, menjadi dasar yang sangat penting dalam komunikasi kita terhadap anak untuk menjalin hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan mendengarkan, mengerti, dan memahami bahasa anak. D-nya adalah difference, yang arti kata lainnya adalah respect atau menghargai anak dengan cara seperti apa? Yaitu kalau kita menegur anak jangan di depan orang lain yang akan menimbulkan rasa malu dan membuat anak merasa tidak dihargai. Dan E-nya adalah example. Kalau kita mau membangun komunikasi anak dengan baik, kita harus menjadi contoh dan teladan yang baik buat anak karena pada dasarnya anak adalah pencontoh yang baik. Demikian kegiatan BKB Melati 2 pertemuan ke-8 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Tetap jaga kesehatan. Stay home, stay safe. Salam BKB. Wassalamualaikum warahmatullahi